Pada suatu hari, Bimo pergi memancing bersama ayahnya ke sebuah pemancingan dekat sungai. Hari itu, cuaca begitu cerah. Matahari terlihat seperti sangat bersemangat menyalurkan energinya ke bumi. Sehingga Bimo dan ayahnya pun menikmati suasana memancing pada hari itu. Namun sayangnya, ikan yang didapatkan tidak begitu banyak. Bimo merasa sedikit kecewa karena ikan hasil tangkapannya hanya sedikit. Dalam perjalanan pulang, ia berpikir, jika sungai ini bersih setiap saat, mungkin ada lebih banyak ikan lagi yang hidup di sungai ini, dan tentunya Bimo akan lebih banyak lagi mendapatkan ikan. Ya, apa mungkin jika sungai ini lebih bersih lagi, maka ikan yang hidup di dalamnya pun akan lebih banyak lagi ya? Dan kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan ikan. Benar sekali, Nak. Jika saja sungai ini lebih bersih lagi, pasti banyak ikan yang hidup di dalamnya. Karena mereka juga makhluk hidup yang mempunyai lingkungan yang bersih. Lalu, mengapa sungai ini bisa kotor seperti itu ya? Padahal sungai itu salah satu sumber air. Tapi kalau sungainya saja kotor seperti ini, terdapat banyak sampah, bagaimana bisa memberikan kehidupan yang sehat untuk makhluk hidup seperti ikan-ikan itu? Maka manusia pun akan mendapat dampaknya jika sungai sudah tercemar seperti ini. Bimo, kembali mau tanya. Apakah mungkin sampah-sampah itu datang sendiri ke sungai? Tentu saja tidak ya. Masa ia datang sendiri? Pasti ada orang yang sengaja membuangnya ke sungai. Nah, kalau begitu, kamu bisa menyimpulkan tidak kenapa sungai ini bisa tercemar seperti ini? Kalau begitu, ini semua ulah manusia yang sembarangan membuang sampah ke sungai, sehingga mencemari lingkungan. Tidak! Bimo, kenapa sayang? Bingung mimpi, Bu. Desa kita kebanjiran dan rumah kita terendam genangan air kotor sekali. Bimo jadi tidak bisa berangkat ke sekolah, bermain dengan teman-teman, dan juga tidak bisa memancing dengan ayah lagi. Bimo takut, Bu. Oh, jadi karena itu kamu sampai berteriak. Tenang saja, Nak. Kalau Bimo tidak mau hal itu terjadi, mulai dari sekarang, Bimo tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah ke sungai, sampai mencemari lingkungan. Bimo juga harus ingat, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Dan lebih bagus lagi, kalau kita bisa memanfaatkan sampah menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Entah itu dari sampah organik, sampah anorganik. Begitu ya, Bu. Baiklah, mulai sekarang Bimo tidak akan membuang sampah sembarangan dan juga akan memisah-misahkan sampah seperti yang Ibu bilang tadi supaya bisa diolah dan dimanfaatkan. Dengan begitu, desa kita akan aman dari ancaman banjir. Ibu, tadi Bimo mau buang sampah, tapi Bimo ingat pesan Ibu. Kalau sampah itu ada yang bisa didaur ulang. Nah, sampah apa saja Bu yang bisa didaur ulang? Begini, Nak.
Sampah itu ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Yang termasuk sampah organik itu yang berasal dari alam. Misalnya saja daun-daunan. Daur ulangnya bisa dengan cara mengolahnya menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang bukan dari alam. Misalnya saja botol-botol plastik. Nah, daur ulangnya bisa dengan cara mengolahnya menjadi tas dan kerajinan-kerajinan lainnya. Berarti kalau Bimo jajan Kiki, sampahnya itu termasuk sampah anorganik, Bu. Iya, Bimo pintar. Tapi Bu, tadi kan kata Ibu kerajinan tangan. Memangnya bisa dijadikan apa saja sampah-sampah itu, Bu? Kalau Bimo mau tahu, nanti kita pergi bersama ke tempat daur sampah ya. Bimo dan ibunya pun bergegas menuju tempat daur ulang sampah. Di sana terdapat banyak sekali barang-barang menarik dan berdaya guna dari hasil daur ulang sampah. Bimo menyerahkan sampah hasil pemisahannya kepada pemilik tempat daur ulang untuk mereka dijadikan barang yang berguna. Satu di antaranya adalah robot-robot yang terbuat dari botol plastik. Setelah mendapatkan beberapa barang daur ulang, Bimo dan ibunya pun kembali menuju rumah. Di perjalanan menuju rumah, Bimo dan ibunya bertemu dengan tetangga mereka. Mereka merasa tertarik dengan barang daur ulang yang dibawa Bimo dan ibunya. Ibunya pun mengobrol dengan ibu-ibu yang lainnya. Sedangkan Bimo langsung bergabung dengan teman-teman yang sedang asik bermain di lapangan. Bimo menunjukkan mainan robot-robotannya yang terbuat dari bekas botol plastik itu. Teman-temannya pun merasa sangat tertarik. Mereka juga ternyata menginginkan mainan yang dimiliki Bimo. Teman-teman, saya tidak kalau mainan ini aku dapat dari sampah loh. Meskipun dari sampah, tapi bagus kan? Wah, iya Bib, bagus sekali. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Di mana kamu membelinya? Aku tidak membelinya, aku mendapatkannya dari tempat daur ulang. Kalau begitu, aku juga mau dong, Bib. Baiklah, kalau begitu, mari kita ke sana. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat daur ulang. Di sana mereka memberikan sampah-sampah yang telah mereka kumpulkan dan juga dipisah-pisahkan untuk kemudian dibuatkan robot atau kerajinan.